Kebakaran ini melanda rumah toko atau ruko yang dihuni keluarga Karyana di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, Rabu dini hari. Lantai 1 digunakan untuk toko pertanian dan lantai 2 digunakan untuk tempat tinggal. Api cepat membesar meludeskan barang dagangan dan perabotan rumah. Banyak bahan kimia di toko pertanian menyebabkan api cepat membesar. Petugas mengerahkan 1 unit mobil damkar. Petugas bersama warga berjibaku memadamkan api dan agar tidak menjalan ke bangunan lain. Menurut petugas damkar, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2. Penghuni ruko bernama Karyana menderita luka bakar di kakinya dan dilarikan ke rumah sakit. 1 mobil korban juga rusak akibat terbakar. Bahwa telah terjadi kebakaran 1 buah ruko yang berjualan obat-obat pertanian. Dengan laporan tersebut, kami meluncurkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung sampai pagi hari. Alhamdulillah, api bisa kita padamkan. Musibah tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir lebih dari 1,5 miliar rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Waduh, banjir teman-teman. Banjir merendam jalan poros dalam kota Bandar Lampung saat hujan lebat pada Rabu sore. Jalan yang terendam banjir diantaranya Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa. Ketinggian banjir mencapai setengah meter dan mengakibatkan beberapa motor mogok. Tak hanya jalan raya, banjir juga merendam permukiman, di antaranya di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Ketinggian air hampir 1 meter dan merusak perabotan rumah tangga serta kendaraan. Sebuah mobil di garasi dan becak yang diparkir di jalanan nyaris tenggelam terendam banjir. Ya, ini yang terparah, ini awal-awal terparah ini. Nah, biasanya itu cuma setinggi apa sih Om kalau yang ini? Kalau ini kan kalau yang parah nih, yang biasanya cuma semana? Ya, selutut biasanya. Apa paling nggak masuk sampai rumah dia. Ini parah. Kalau ini Om, ini yang terendam punya kita apa aja nih Om yang di rumah kita yang terendam ini Om? Wow, kasur, kursi ya, kulkas, mesin cuci, semua lah perabotan. Menurut warga, salah satu penyebab banjir buruknya sistem drainase di daerah ini. Drainase tidak mampu menampung air hujan dan meluap ke permukiman setiap hujan tiba. Jadi sih memang sering ya di sini Bang ya, udah lama banget sih ya, hujan sejam, 1,5 jam itu udah parah. Tapi ini paling parah loh, soalnya pada kayak bedeng-bedeng ini kan masuk semua, bedeng nggak pernah masuk nih bedeng-bedeng ini sampai belakang. Dan nggak pernah ada penanganannya Bang di sini juga, makanya kita juga bingung mau lapor kemana. Udah banyak sih sering wawancara kayak gini tapi ya nggak tahu juga. Air sungai itu terlalu besar sih ya, airnya itu terlalu besar. Sedangkan aliran dari sini, pengairan di sini seperti kayak comberan, siring-siring itu nggak langsung ke kali langsung gitu, jalannya nggak terhambat lah gitu. Ini termasuk langganan nggak sih kejadian seperti ini kalau hujan besar seperti ini? Ya betul, setiap hujan begini sih kalau hujan deras ya. Tepatnya. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera menormalisasi drainase agar banjir tidak terjadi lagi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Depan tadi ya. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin. Saat malam hari, gunung menyemburkan lava pijar. Saat siang hari, gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter ke arah timur atau ke arah Samudra Hindia. Aktivitas Gunung Anak Rakatau tercatat seismograf di pos pantau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Erupsi disertai gempa kecil 6 kali. 15. Itu bervariasi ya. Yaitu yang paling besar 1.500 itu yang diawali dengan pukul 15.49 kemarin. Kalau dari tanggal 2 Agustus lalu sampai saat ini Bang,
Itu kalau jumlah letusannya udah sampai berapa kali letusan? Itu dari tanggal 2 Agustus ya sampai sekarang itu 10 kali. 10 kali. Iya. Oke. Bang. Status Gunung Anak Krakatau siaga di level 3. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km. Warga diimbau tidak panik sebab erupsi tersebut merupakan aktivitas biasa pada setiap gunung berapi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ya. Berdalih untuk membayar utang miliaran rupiah, seorang bidan di Bandar Lampung nekat membawa kabur 8 unit mobil sewaan. Tersangka bernama Desi Andriani, warga Kelurahan Bumi Waras, yang ditangkap bersama penadah mobil bernama Herianto, warga Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Semuanya digadai apa dijual? Kedua tersangka diringkus pada Rabu siang setelah polisi mendapat 4 laporan penggelapan dari pengusaha penyewaan mobil. Modus tersangka awalnya menyewa mobil lalu digadaikan kepada penadah dengan harga 20 hingga 40 juta rupiah per unit. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti 4 mobil. Bukan hanya satu kendaraan saja. Ada 8 kendaraan yang sudah mereka lakukan perentalan. Kemudian modusnya seperti apa? Setelah dirental, kendaraan ini, mobil-mobil ini digadaikan kepada orang lain. Ya, digadaikan dengan nilai uang penggadaian gadaian satu mobil itu 25 juta sampai dengan 30 juta. Uang hasil kejahatan tersangka Desi Andriani digunakan untuk mencicil utang dan berfoya-foya. Apa untuk beli tanah atau beli apa utangnya? Awalnya pertama. Gitu Pak Hati. Iya. Utang apa? Berapa jumlah utangnya? Berapa mau dibayar sama kalian? Wow. Utangnya pinjol atau konvensional, Bu? Utang sama pribadi. Bukan buat main slot, Bu? Saya sudah berapa mobil Bu yang di belakang Bu? Ini 7, yang pas sudah dibalik. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi sebab 4 mobil hasil kejahatan tersangka belum ditemukan. Para tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda, yakni tentang penipuan dan penggelapan serta penadah barang hasil kejahatan. Ancaman hukumannya sama-sama 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.